Halo Sobat NC, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita meredam kecemasan ya, kecemasan yang datang tiba-tiba, entah karena ada suatu pemicu atau mungkin ke-trigger sesuatu ya, misalkan kayak adanya berita kematian atau adanya kabar kita kehilangan seorang teman kita yang kita tahu, misalkan dia sehat-sehat aja selama ini, nggak pernah ada sakit, kok tiba-tiba meninggal, misalkan meninggal mendadak, itu biasanya suka banget ke-trigger ya, kayak gitu ya. Atau mungkin kita mendapatkan share-sharean penyakit-penyakit yang berbahaya ya, penyakit berat, penyakit yang membuat kita takut kalau suatu saat kita ternyata mengalami suatu penyakit itu, misalkan kita sangat takut tuh ya kan. Dan juga banyak faktor pemicu lain ya, misalkan kayak trauma, panic attack, atau pokoknya kadang-kadang kalau orang yang punya gangguan kecemasan ini kan dia suka datang tiba-tiba, terus kadang-kadang overthinking banget, terus cemasnya ini yang dominan ya, cemas akan kematian mendadak, cemas akan penyakit berat, terus cemas akan dia pingsan nggak ada yang nolong, cemas akan dia tiba-tiba jatuh roboh gitu, misalkan di suatu tempat asing yang mungkin tidak akan ada yang menolong dia ya, seperti itu ya. Ini sangat liar ya, sangat liar, terus kadang-kadang tidak bisa dikontrol ya kan. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi yang pertama, pada saat cemas itu datang, sebagai contoh misalkan takut hari ini hari terakhir kita meninggal, takut kematian ya, misalkan coba inget-inget deh, terakhir merasakan perasaan seperti ini kapan ya kan? Kemarin, atau mungkin kemarin lusa, atau seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau bahkan setahun yang lalu, atau mungkin lebih ya kan. Coba ingat-ingat, kemarin aku pernah merasakan perasaan ini ya kan, tapi ternyata yang kutakutan tidak pernah terjadi, bahkan aku pingsan juga nggak pernah gitu kan, atau aku sekedar roboh juga nggak pernah gitu. Jadi kita berbicara ke diri kita sendiri. Ini sebenarnya penjelasan dari metode self talk ya, yang pernah saya bahas di video sebelumnya tentang self talk. Kita berbicara ke diri kita sendiri, wahai diriku, apa yang kamu rasakan ini sama kok seperti yang kamu rasakan beberapa waktu yang lalu, ketika ada pemicu yang lain, berita kematian, berita yang negatif, berita tentang penyakit, terus kamu ada rasa takut pingsan, sama kok yang kamu rasain, dan saat itu kamu bisa melewati gitu loh. Berarti hari ini sama dong gitu loh. Hari ini sama kan, berarti ini hanya perasaanmu saja, kamu aman, kamu tidak apa-apa. Nanti setelah itu baru kita menjalani aktivitas seperti biasa, bekerja atau kuliah, atau kita ya, biasanya kan ketakutan ini kan muncul ketika kita mau berangkat ya, misalkan pagi, atau misalkan kita sudah beraktivitas terus tiba-tiba datang karena ada sesuatu ya kan. Jadi kita ucapkan seperti itu ya ke diri sendiri ya, yakin ini sama kok, perasaan ini sama kayak kemarin kok, kemarin aman, berarti hari ini kamu juga aman gitu. Nah itu ucapkan ke diri sendiri, kita self talk ya. Pokoknya saya selalu mengulang-ulang ya, self talk itu sangat powerful ya kan. Jadi tolong kalian praktekkan terus ya, bagi yang masih dihantui dengan gangguan kecemasan ya. Kalau yang sudah bisa meredam kecemasannya sih kalian ini ya,
selamat, kalian tinggal fokus kepada GERD-nya atau dispepsianya, ya kan. Tapi biasanya sih kalau yang masih suka kambuh itu masih ada sebenarnya kecemasannya, meskipun sedikit-sedikit. Kalau ada faktor pemicu ya pasti dia suka datang tuh. Terus biasanya ya gangguan pencernaan lagi, nanti efeknya GERD juga, dispepsia juga, ya kan. Jadi gitu ya. Atau kalian bisa ucapkan seperti ini, misalkan rasa takut itu muncul di malam hari ya. Malam hari misalkan tiba-tiba kalian cemas, terus ucapkan seperti ini juga boleh. Sekarang aku lagi cemas, aku takut tentang kematian, ya kan, tentang bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk padaku sebentar lagi. Nah itu tuh. Jadi kalau besok pagi aku bangun dan ternyata aku masih hidup, dan ternyata tidak terjadi apa yang kutakutkan, berarti aku aman. Berarti yang kurasakan sekarang ini hanya overthinkingku aja. Nah itu. Terus nanti begitu kalian bangun pagi besok, kalian langsung ingat yang kalian rasain malamnya, kalian langsung ingat. Nah, alhamdulillah aku hari ini masih bangun, aku baik-baik saja. Berarti yang kurasakan semalam, yang semencekam itu hanya pikiranku saja, dan buktinya sekarang aku sehat, aku aman, aku tidak kenapa-napa, ya kan. Nah itu kalian ucapkan, nanti muncul lagi seperti itu. Rasa ini seperti kemarin kok, rasa ini seperti waktu itu, dan waktu itu aman, kemarin juga aman, ya kan. Berarti aku nggak apa-apa dong. Itu kalian berbicara ke diri sendiri, boleh menepuk, kamu aman kok, aman, kemarin juga seperti ini kok, dan tidak terjadi apa-apa gitu. Nah itu ya. Jadi kalian self talknya itu harus sering kita lakukan setiap rasa cemas itu datang, rasa takut itu datang ya. Apalagi kalau kalian sudah pernah melakukan uji lab, kalian sudah pernah cek jantung, cek organ lainnya kayak paru-paru atau organ liver, organ yang kalian takutkan ya. Cek darah, cek tensi, kalian sudah pernah cek dan dokter menyatakan sehat, itu lebih enak lagi self talknya kan. Kalian bisa tambahin, kemarin hasil labku bagus kok, berarti aku aman, dokter bilang aku aman, ya aku aman gitu. Aman gitu, tenang ya gitu. Jadi kayak kita menenangkan si adik kecil kita nih, anxiety nih ya. Kalian boleh dengarkan juga afirmasi saya tentang dengan afirmasi melepas kecemasan ya. Ada kalau nggak salah, sembuh GERD anxiety disorder dengan afirmasi untuk melepas gangguan kecemasan. Saya sudah bikin ya, kalian cari ya. Kemarin kalau nggak salah, atau kemarin lusa gitu. Itu kalian bisa dengarkan. Saya imajinasikan bahwa si anxiety ini seperti adik kecil kita yang kita bawa dia ke suatu tempat yang aman buat dia. Jadi kita istilahnya melepasnya, dan kemudian kita meyakinkan bahwa kita memutuskan untuk hidup tanpa dia ya. Itu kalian bisa dengarkan berulang-ulang ya. Jadi seperti itu ya, kalian jangan lupa untuk sering self talk. Pokoknya setiap rasa itu begitu bisa dilewatin, kalian langsung, berarti rasa yang kemarin itu halusinasi aja dong gitu kan. Berarti aku aman dong, aku aman sekarang nih gitu ya. Kalian jangan capek untuk melakukan self talk, apalagi kalau misalkan kalian juga masih menyimpan hasil lab-labnya itu, boleh kalian sambil lihat nih kan, aman ya kan, jantungku sehat, paru-paru sehat, cek darah sehat, tidak ada
gangguan kolesterol, tidak ada gangguan tensi, hipertensi, tidak ada gangguan tipes. Ini juga cek darah seperti itu ya. Kalian liatin, plototin terus nggak apa-apa, itu akan memberikan kalian keyakinan dan ketenangan. Ini kuncinya ya, dapatkan ketenangan hatimu, maka kamu akan bisa meredam kecemasanmu. Syarat utamanya itu hati tenang dulu. Buktinya apa? Kita merasakan sensasi, kita pergi ke rumah sakit, baru ketemu dokter, sensasi reda karena kita tenang. Kita ada yang teman yang ruqyah datang ke ustadz karena yang dirasakan nggak karu-karuan, takut segala macam, baru ketemu ustadznya reda, sedikit lebih reda karena tenang. Jadi sebenarnya ketika kita bisa mencapai ketenangan itu, maka semuanya akan reda, sensasi reda, kecemasanmu reda, dan insya Allah asam lambung itu semakin produksinya semakin ini ya, turun dan normal lah ya, semakin normal. Jadi kalian setiap saat harus berusaha menemukan ketenangan dengan cara meyakinkan diri sendiri melalui self talk, dengarkan afirmasi, terus kalian bisa sedikit mengevaluasi yang pernah kalian lewati, kecemasan-kecemasan di masa lalu yang nggak pernah terjadi, kalian ucapkan tuh. Jadi oke. Jadi temukan temukan ketenangan, niscaya kalian akan bisa meredam kecemasan. Oke. Salam bangkit luar biasa. Saat kau merasakan sensasi di badanmu, jangan kau takut saat kecemasan datang menghantuimu. Jangan kau resah, yang kau takutkan tidaklah nyata, yang kau was-waskan hanyalah semu. Ini hanya perjuangan buatmu lebih tangguh. Bangunlah, latih pernafasan, self talk dan afirmasi. Atur pola makanmu, atur pola pikirmu. Percayalah sahabatku, semua ini akan berlalu. Tertawalah, lepaskan cemasmu, bangkitlah bersamaku.